Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Retail Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah untuk mengabdi di instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam hal melaksanakan pelayanan publik. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer. Ini merupakan kabar gembira bagi Bapak Ibu yang ingin mencapai impian untuk menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu terkait dengan informasi ini, simak informasinya sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Di sini disampaikan bahwa DPR RI menyarankan supaya para honorer diangkat menjadi PNS tanpa terkecuali. Nah, Bapak Ibu, mengenai informasi ini ikuti terus ya. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Tiba saatnya honorer menuju kepastian status kepegawaian yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan. Bertahun-tahun lamanya, para honorer menantikan kepastian peningkatan statusnya, yaitu perubahan status dari honorer menjadi aparatur sipil negara dengan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau dengan status P3K. Setelah beberapa bulan sebelumnya, para tenaga honorer diterpa badai informasi yang tidak menyenangkan, yakni kebijakan penghapusan yang rencananya akan diterapkan per 28 November 2023 mendatang ini. Tetapi pemerintah bersama dengan DPR RI berusaha keras menghalau penghapusan tersebut sehingga para honorer bernapas lega karena memang selamat dari pekerjaan. Tentunya ini adalah upaya keras pemerintah bersama dengan para Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang mana para DPR RI juga mendorong supaya pemerintah benar-benar memperhatikan nasib honorer yang sudah mengabdi di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah selama ini. Namun Presiden Jokowi menyampaikan satu instruksi tegas kepada Menpan RB untuk tidak melakukan pemberhentian honorer secara massal. Dan hal itu sudah dijalankan oleh Menpan RB dengan berbagai upaya agar para honorer ini selamat dari pekerjaannya. Jadi apabila kebijakan penghapusan diterapkan, tentunya ini akan berdampak terhadap meningkatnya angka pengangguran dan banyak tenaga honorer yang akan kehilangan pekerjaan. Nah, tentunya ini Bapak Ibu dipikirkan terus oleh pemerintah sehingga jangan menimbulkan suatu problematika di kalangan masyarakat dengan semakin bertambahnya pengangguran oleh karena tidak ada pekerjaan. Maka dengan demikian pemerintah benar-benar tidak tinggal diam dan berupaya terus dibuktikan dengan instruksi langsung Presiden kepada Menpan RB untuk menyelamatkan para honorer dari penghapusan dimaksud. Jadi jelas ini akan menambah persoalan baru bagi pemerintah jika para honorer menganggur. Sehingga Menteri Pan RB bersama dengan pihak terkait perlu melakukan terobosan baru untuk menuntaskan persoalan tenaga honorer. Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang dengan tegas menyampaikan harapannya untuk mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa terkecuali. Data yang tercover di database BKN ada 2,3 juta tenaga honorer yang perlu diperjuangkan nasibnya untuk mendapatkan hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K. Dan ini selalu didorong terus dan diingatkan terus kepada pemerintah supaya para honorer ini benar-benar sejahtera dengan diangkatnya menjadi ASN P3K. Sebab melihat kontribusi mereka, dalam arti kontribusi dan pengabdian para honorer yang telah berdampak nyata dalam melayani masyarakat selama ini.
Kabar baiknya lagi, tenaga honorer menjadi prioritas untuk rekrutmen CPNS 2023, yang mana pemerintah bersama dengan DPR RI sudah sepakat memberikan kuota terbesar untuk para honorer diprioritaskan menjadi ASN CPNS di tahun 2023 tahun ini. Kabarnya 80% ini adalah prioritas honorer supaya bisa menjadi ASN di tahun 2023. Sementara sisanya ini diperuntukkan untuk para fresh graduate pada rekrutmen CPNS 2023. Dengan diprioritaskannya para honorer ini memberikan peluang besar bagi para honorer untuk dapat lolos dalam seleksi CPNS 2023 tahun ini. Semoga hal ini menjadi keputusan Bapak Ibu. Untuk itu, para tenaga honorer perlu mempersiapkan diri agar kesempatan emas ini tidak terlewatkan. Itulah informasi terkini mengenai perhatian pemerintah bersama dengan DPR RI yang sudah menyepakati kuota formasi CPNS tahun 2023 tahun ini yang memberikan peluang besar 80% untuk kalangan honorer dan 20%-nya adalah untuk kalangan fresh graduate atau kalangan umum. Nah, tentunya ini menjadi satu kabar gembira Bapak Ibu ya. Tetapi tentunya ini Bapak Ibu honorer wajib bersiap-siap untuk menyongsong dibukanya pendaftaran CPNS 2023 dengan mempersiapkan berbagai persyaratan yang harus dilengkapi demi lolosnya Bapak Ibu pada seleksi administrasi nantinya. Ingat bahwa kunci untuk bisa mencapai ASN ini yaitu kelengkapan administrasi. Apabila Bapak Ibu tidak lolos pada tahapan seleksi administrasi, maka jelas seleksi berikutnya ini tidak akan bisa dilanjutkan. Tetapi dengan semua dokumen Bapak Ibu dan berkas-berkas yang akan diminta pada saat pendaftaran untuk mengikuti seleksi administrasi, maka jelas bahwa impian Bapak Ibu untuk melanjutkan pada seleksi berikutnya, misalnya TKD dan TKB, berjalan dengan baik. Nah, tentunya Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya kira-kira apa saja dokumen-dokumen atau syarat administrasi yang perlu dilengkapi untuk menyongsong pendaftaran P3K maupun PNS di tahun 2023 tahun ini, sebagaimana biasanya, yaitu berbagai dokumen penting, misalnya ijazah dan transkrip nilai, kemudian KTP, seterusnya kartu keluarga, dan kemungkinan juga adalah tidak ketinggalan dokumen berupa akta lahir. Kemudian mungkin dibutuhkan dokumen lain seperti surat keterangan pengalaman kerja dan surat keterangan sehat dari dokter dan dokumen lain yang penting yang akan dibutuhkan pada saat mendaftar. Nah, demikian informasi yang Bapak Ibu. Ini khusus kepada Bapak Ibu honorer, jangan lengah supaya mempersiapkan segala syarat untuk pendaftaran CPNS tahun 2023 tahun ini. Selamat bagi para honorer yang mendapatkan kuota formasi 80% untuk diprioritaskan menjadi CPNS 2023. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.